Keluhan para pengusaha tour travel atas masalah dibatasinya acara jalan-jalan wisata anak sekolah oleh Gubernur KDM bisa dimengerti. Namun, mengertikah para pengusaha tersebut bahwa kalaupun diizinkan sekolah-sekolah itu dan warga atau keluarga murid 50% lebih sedang tidak punya uang untuk senang-senang berdharma wisata, apalagi untuk anak mereka? Berat. Ekonomi Indonesia sedang kering di mana-mana. Bahkan kita dapat laporan dari pengusaha hotel di awal tahun 2025, pendapatan mereka dibanding year to year tahun 2024 itu udah turun 10-15%. Kemudian ditambah dengan efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ditambah lagi efisiensi yang dilakukan oleh Gubernur KDM. Memang sudah mulai turun di awalnya. Ditambah kebijakan untuk sementara, tidak boleh dulu berdharma wisata, membuat makin turun pendapatan pengusaha wisata, hotel, dan yang ada hubungannya dengan leisure di tanah air Indonesia. Bahkan para orang tua di Jabar, kalau dipaksakan itu harus ngutang sama Bang Emok, harus ngutang sama rentenir. Jadi bagaimana solusinya? Kalau diizinkan, belum tentu juga membuat pengusaha tour and travel itu lebih kaya pada saat ini. Paling untuk nyambung hidup sementara mungkin iya. Tapi yang jelas, para keluarga banyak yang jadi berhutang. Di mana mata hati kita kalau rakyat menderita karena harus berhutang pada rentenir? Kita sedangkan untung kita ya kecil-kecil juga. Sebagai pengusaha travel dan wisata, jadi bagaimana solusinya? Kita harus bantu semua orang untuk bisa menggunakan kail. Tapi urusan umpan, urusan kolamnya di mana, ya kalian ya pengusaha travel tadi yang menentukan. Kalau kalian minta kailnya, disiapin umpannya, disiapin kolamnya, ya pasti jawabannya kalau saya jadi KDM, ngimpi lu gitu ya. Atau saya jadi Prabowo, ya nggak mungkin lah gitu ya. Ada baiknya kita melihat big picture dulu, agar teman-teman dunia travel paham dan bisa menemukan solusi ke depannya. Teman-teman ingat, saya pun merasakan karena saya pun ada di bisnis leisure tadi. Solusinya gimana? Ya kita belajar dan ini informasinya. Dalam 4 bulan terakhir ini saya udah 3 kali ke Eropa, 2 kali ke Amerika, kemudian juga bolak-balik Dubai, Thailand, Hong Kong, Singapura, Bali. Tapi apa yang saya dapat? Fakta ya, ini bukan berita baik sebenarnya bagi dunia pariwisata. Bisnis travel dan pariwisata itu bergeser jauh. Ingat ya, bergeser. Intinya tempat dulu ramai seperti Pattaya, Bangkok, nightlife-nya tentunya, Bali, di Kutenya, New York, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Vienna, Milan, Paris, Lisbon sangat terasa sepi karena jumlah turis asingnya menurun drastis. Apalagi Amerika paling parah. Disney di Anaheim, California, Disney Miami, sepi. Padahal lagi summer holiday. Di pesawat internasional waktu saya duduk di sana isinya hanya sepertiga dari biasanya. Bahkan nih di imigrasi Amerika yang terkenal galak, jutek, julid, sombong, arogan, dan sebutkan deh semua kejelekan perilaku orang belagu ada di imigrasinya Amerika. Namun yang biasanya ngantri mengular 1 jam lebih ngantrinya dan bahkan 2 jam baru dapat koper. Sekarang 25 menit sudah ambil koper, sepi. Kemudian saya bertanya kepada supir taksi di Amerika, mengeluh semua, no turis. Amerika nggak ada turisnya lagi. Kita ke Pattaya, pantainya sepi sama seperti Pantai Kuta di Bali. Pertanyaannya, apakah turis itu berkurang? Apakah travel jadi mahal? Kenapa wisatawan tidak ada? Jawabannya bukan begitu. Travel healing wisata tetap ada, tetap banyak, bahkan tambah banyak, namun mereka bergeser. Sebagai pengusaha Anda harus tajam melihat pergeseran pasar. Bisnis tour and travel Anda pun harus pivot, harus segera berubah. Turis itu tidak perlu lagi menginap di hotel sekarang ini. Mereka bisa di Airbnb, di rumah dan lain sebagainya. Tidak di hotel. Kalau Anda punya hotel kan stres ya gitulah. Travel, tidak perlu pakai bus lagi. Tempat tidak harus di Pattaya lagi. Atau tidak harus di Pantai Kuta lagi. Kenapa? Pantainya kumuh, isinya asongan. Ya pindah ke private beach semuanya. Nah ini tentunya dari open beach umum menjadi private beach. Itu pindahnya ke sana. Pindah ke Pantai Pandawa, ke Uluwatu di Bali. Untuk transportasi, sewa mobil dan motor listrik yang murah biayanya. Jadi kalau mobil Anda atau motor Anda nggak listrik, ya wassalam. Kita beri lagi tambahan informasi. Kasino di Vegas itu sepi, namun entertainment di Vegas meningkat drastis. Kasino di Macau itu sepi, tapi restoran dan event di Macau banyak banget dan murah-murah. Jadi orang tetap ke Vegas, tapi tidak ke kasino, nonton entertainment di Spheres misalnya. Orang tetap ke Macau, tapi makan di resto-resto. Ditambah lagi untuk memahami pergeseran zaman. Industri liquor, bir, wine di dunia itu turun tajam 10 tahun terakhir. Apa yang terjadi? Kita tambah datanya ya. Liquor adalah minuman baby boomers. Beers adalah minuman Gen X, wine dan matcha minuman Gen milenial. Gen Z itu tidak nge-wine, tidak nge-beer, tapi ngopi dan matcha. Dunia ajab-ajab malam isinya pasti Gen X dan milenial. Kalau Gen Z ajab-ajabnya dari pagi, siang sampai malam, tapi di kedai kopi sambil ngopi. Jadi sekedar informasi wahai sahabat para pengusaha tour and travel yang akan demo ke pemerintah Prabowo dan juga ke KDM. Gen Z sebagai pangsa pasar kalian nggak berdharma wisata, tapi ngopi. Kalau ngopi ngapain harus pindah-pindah provinsi? Kalau belajar sejarah, napak tilas, bisa fokuskan ke daerah masing-masing terlebih dahulu. Intinya sekedar mengingat, setiap generasi punya cara sendiri untuk merusak ginjal mereka. Peace.